Pada video kali ini kalian akan melihat materi mengenai tata pemilihan letak untuk bisnis retail. Ada beberapa catatan yang harus kalian catat. Silahkan perhatikan materinya dan saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih. Tata letak ruang gudang dalam perusahaan. Tata letak ruang gudang dalam perusahaan biasa disebut dengan layout manajemen. Layout manajemen di dalamnya itu adalah berbagai tata aturan dalam peletakan dari ruang dalam perusahaan. Berikut akan dijelaskan mengenai layout manajemen dalam perusahaan retail. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan retail adalah perusahaan yang menjual barang ataupun produk secara eceran atau secara terpotong-potong atau terpisah-pisah. Pada zaman sekarang, toko retail sangat menjamur di mana-mana. Toko retail pun memiliki banyak contoh dan jenis. Beberapa jenis yang dapat diketahui salah satunya adalah dalam bentuk franchise atau usaha waralaba. Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Ya, hal itu dapat kita ketahui bahwa tujuan jangka panjang dari diadakannya tata letak atau manajemen tata letak adalah untuk memberikan efisiensi pada perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan sebuah keuntungan ataupun laba yang tinggi sesuai dengan tujuan utama dari sebuah perusahaan didirikan, yaitu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa jenis tata letak ruang yang dapat kita ketahui. Di antaranya ada 6 jenis. Yang pertama ada tata letak posisi yang tetap. Kemudian yang kedua ada tata letak berorientasi pada proses. Yang ketiga ada tata letak retail. Yang keempat ada tata letak kantor. Kelima tata letak gudang. Dan yang terakhir tata letak berorientasi pada produk. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa jenis dari tata ruang tersebut memiliki tujuan masing-masing. Dan pastinya tujuan tersebut adalah tujuan yang baik dalam sebuah perusahaan. Dicontohkan dalam satu jenis yaitu adalah tata ruang letak retail. Kembali pada pembahasan sebelumnya di mana toko retail itu adalah toko yang menjual barang-barang secara eceran, maka tata letak ruang ataupun kantornya harus strategis sehingga dapat mencapai tujuan dari strategi dari tata letak, yaitu membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan dan persaingan perusahaan. Tidak menutup kemungkinan semakin baik tata letak sebuah perusahaan retail, maka potensi untuk mendapatkan peluang laba tinggi dari perusahaan tersebut adalah besar. Jadi strategi tata letak ruang yang ada pada perusahaan retail itu sangat penting untuk diterapkan di dalam sebuah perusahaan, khususnya perusahaan retail. Layout retail didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bergantung pada produk dan ruang yang dapat menarik pelanggan. Sebagai salah satu contohnya, ketika kita pergi ke supermarket ataupun ke toko retail, suasana awal yang dapat kita ketahui adalah dari segi look ataupun hal yang dilihat pertama dari sebuah usaha atau tampilan luar dari sebuah perusahaan tersebut. Tidak menutup kemungkinan
seorang pelanggan ataupun konsumen akan berbalik arah ketika tidak tertarik terhadap tampilan luar dari toko retail. Sebagai contoh kembali, ketika kita masuk ke dalam gudang, maka suasana yang akan terlihat adalah suasana yang penuh ataupun sesak dengan persediaan barang atau yang biasa kita sebut sebagai inventory. Sebuah perusahaan pastinya memiliki jumlah inventory yang cukup banyak, sehingga perusahaan membutuhkan sebuah tempat di mana terdapat barang persediaan untuk kebutuhan penjualan selanjutnya. Begitupun dengan tata letak gudang yang ada dalam perusahaan lainnya. Tata letak ruang retail sangat penting untuk menjaga agar konsumen tetap merasa nyaman berada di dalamnya. Sebagai salah satu contoh di mana sebuah perusahaan retail akan membangun usahanya dengan semaksimal mungkin dan mementingkan tata letak ruang yang ada di dalamnya. Dicontohkan dalam usaha yang kecil, contohnya adalah toko retail yaitu franchise yang ada di Indonesia, contohnya adalah Indomart ataupun Alfamart. Tata letak yang ada di dalam ruang Indomart ataupun Alfamart terbilang cukup kecil karena ukuran tokonya yang masuk ke dalam mini market. Pengadaan gondola ataupun rak untuk menjual sangat diperhatikan di dalamnya. Itu pun termasuk ke dalam tata letak ruang retail. Selain itu, jika kita masuk ke dalam gudang, maka posisinya di situ pun terdapat tata letak ruang. Tentunya semua hal tersebut membutuhkan persiapan, maka dibentuklah suatu strategi dalam manajemen tata letak ruang, khususnya tata letak ruang retail atau biasa disebut dengan layout manajemen retail. Oleh karena itu, kita harus sigap dalam menentukan tata letak ruang pada perusahaan kita. Selamat belajar. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.